Baik teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara live streaming dengan TikTok ya, dengan menggunakan mixer dari Electroyoung yaitu tipe E-Mix 4. Tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku. Biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Nah, pada kesempatan kali ini kembali saya akan menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian, yaitu sebuah produk dari Electroyoung ya, mixer yang akan kita gunakan untuk merekam dan recording ya, atau recording live streaming terutama dengan menggunakan soundcard BOMG BMG 11S. Nah, teman-teman sekalian, sepanjang video ini teman-teman akan mendengarkan hasil dari rekaman suara yang dihasilkan dari mixer Electroyoung yaitu dengan tipe E-Mix 4 ya, dengan kolaborasi dengan BOMG BMG 11S ini. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya ingin menyampaikan ini? Karena pertama, mixer ini efeknya 256 dSP yang akan kita optimalkan untuk rekaman atau kita gunakan untuk live streaming di TikTok, Instagram maupun live streaming di YouTube atau di medsos-medsos yang punya fasilitas untuk live streaming. Bahkan ini bisa juga digunakan untuk virtual meeting ya, seperti Zoom ya, Google Meeting dan seterusnya. Nah, di sini saya teman-teman akan lebih kepada memberikan tutorial bagaimana caranya kita mengoptimalkan mixer ini. Kemudian kita gandeng dengan BOMG BMG 11S ini karena ada request juga nih. Karena kemarin sempat booming ya yang BMG U202 ya. Nah, ini adalah BOMG BMG 11S. Nah, ini seperti apa hasilnya? Nah, inilah kualitas suaranya teman-teman sekalian. Dan ini settingannya sudah saya maksimalkan dan ini akan saya sampaikan kepada teman-teman seperti apa kita melakukan live streaming, terutama karaoke ya, karaoke live streaming dengan menggunakan tablet. Nanti tablet kita sambungkan ke Bluetooth, nanti dari Bluetooth langsung ke BOMG. Inilah yang kita rekam di dalam, kita sambungkan ke handphone ya. Nah, handphone ini saya gunakan Vivo V29 teman-teman dengan kabel USB yang ada OTG-nya ya. Jadi kalau pakai OTG harus ada konverternya dan ini harus support OTG handphonenya. Kalau tidak akan terjadi, hasil kualitasnya tidak akan terekam ya, video maupun suaranya. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan mengupas tuntas kelebihan dan kekurangannya dari Electroyoung yang kita maksimalkan ke BOMG 11S. Seperti apakah hasilnya, kemudian seperti apa fiturnya, kemudian apa kelebihan dan kekurangannya, kemudian kira-kira modalnya berapa nih untuk mendapatkan kualitas seperti ini. Untuk itu teman-teman sekalian, terus dukung channel ini ya. Terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Simak video ini sampai selesai. Nah, baik teman-teman sekalian, di hadapan kita sudah ada mixer Electroyoung E-Mix 4 ya. Jadi mixer ini sebenarnya sudah saya review kakaknya ya, yang E-Mix 12 ya. Jadi dia ada tipe E-Mix 4, E-Mix 6, E-Mix 8 dan E-Mix 12. Bedanya hanya jumlah channelnya. Channelnya ada 4 ya, kemudian ada 6, 8 dan 12. Nah, untuk fitur-fiturnya semua sama teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin lebih detail lagi, ingin tahu fungsi-fungsinya, itu ada di video sebelumnya ya, terkait dengan Electroyoung mixer E-Mix 12 ya. Nanti silakan teman-teman cek. Nah, pada hari ini saya lebih kepada bagaimana mengoptimalkan mixer ini untuk merekam atau recording ya dengan menggunakan soundcard ya. Kenapa saya harus menggunakan soundcard? Karena kelemahan semua mixer itu biasanya kalau kita pakai USB langsung ke handphone, ini kan pakai handphone nih teman-teman. Ketika kita merekam ya dengan menggunakan OTG, USB OTG, itu biasanya masih ada noise ya. Suaranya juga masih ada masalah terkait dengan kurang bersihnya suara hasil recordingnya. Nah, setelah beberapa kali mencoba ya, jarang sekali saya menemukan mixer yang betul-betul bisa bersih hasilnya ya.
Nah, untuk mencegah itu, untuk mencarikan solusinya agar rekamannya bisa bagus ya, makanya kita perlu tambahan alat nih teman-teman. Nah, namanya adalah sound card ataupun audio interface. Nah, audio interface ini macam-macam ya teman-teman ya. Sound card itu macam-macam. Nah, terkait yang ini kualitasnya sudah 24 bit ya, 192 kHz. Jadi upayakan teman-teman menggunakan sound card ya yang sudah 24 bit ya atau ke atas. Kemarin saya sempat review yang BOMG yang 32 bit ya, hasilnya juga luar biasa ya, di luar ekspektasi. Dan barangnya sudah banyak yang habis. Nah, ini kaitannya dengan yang BOMG 11S, banyak yang belum mereview ya. Jadi saya coba menggabungkan nih antara mixer elektro yang MX4 ini, kita maksimalkan dengan BOMG 11S. Nah, settingannya seperti ini teman-teman sekalian. Kalau teman-teman lihat, saya menggunakan mikrofon dynamic ya. Ya, ini mikrofon biasa, ini dari Betavo, masih standar. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman sekalian. Nanti teman-teman bisa juga pakai mic wireless ya, yang dari Electroyang juga lumayan itu. Nah, kemudian settingan untuk trim ataupun ini gain ya, istilahnya gain ya. Ini saya pakai SLR ya teman-teman ya, kabelnya. Ini kita pakai pukul 9, kemudian untuk high equalizer-nya, frekuensinya kita yang high-nya pakai pukul 5. Kemudian yang frekuensi high-nya yang lain, yang kedua ini kita ke pukul 3 ya. Kemudian untuk middle-nya di pukul 12, low-nya di pukul 12, yang lainnya 0. Ya, ini hanya untuk aux dan efek ya. Sedangkan ini suara kiri, suara kanan ya. Pan like dan left dan right ya. Nah, ini dia. Oke, jadi kita tengah aja biar stereo. Kemudian untuk volume mic-nya ini saya pakai sekitar 80-90% ya, tes 123 aja ini. Kemudian untuk yang left main R-nya, left main right-nya atau output ya, outputnya ini kita left right-nya kita pakai sekitar 80-90%-an ya teman-teman ya. Jadi pastikan yang ada di BOMG-nya jangan sampai peak ya. Kalau peak dia agak pecah-pecah nih teman-teman sekalian. Nah, untuk itu terkait dengan ininya ya, settingan volumenya. Nanti efeknya ini bisa dimainkan di sini teman-teman. Tes 123, tes 123. Ini kalau belum terasa efeknya, maaf ya. Tes 123, 123. Nah, ini efek 25 yang untuk vokal 2 ya. Nah, ini saya pakai vokal 2. 123, tes 123. Nah, ini hasilnya seperti itu. Tes 123 bisa dikecilkan setengah. Tes 123. Jadi gemanya tidak terlalu berlebihan. Tes 123, tes 123, tes 123, 123, tes 123. Oke, jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi tinggal insting teman-teman sekalian ya. Kira-kira untuk enaknya untuk efeknya seperti apa. Nah, kemudian untuk equalizer saya pakai flat ya teman-teman ya. Karena flat aja sudah enak. Karena kalau kita naikkan nih bassnya tes 123, nah ini lebih tebal suara mikrofonnya dan musiknya juga terpengaruh nih ya teman-teman ya. Jadi dia dua nih, kalau equalizer band graphic equalizer ini dia mempengaruhi vokal di mic dan musiknya. Tes 123, tes 123, tes 123, tes 123, tes 123, 123, tes 123, 123. Jadi lebih tebal. Nah, jadi saya lebih senang pakai flat aja ya, biar standar aja sudah enak gitu maksud saya. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini kan karena untuk live streaming ya. Jadi out yang 2 ini pakai kabel AK ini teman-teman sekalian. Ya, ini outnya saya masukkan 2 di input line input 1 dan line input 2. Kalau saya pakai 1, dia suaranya hanya sebelah kiri teman-teman atau sebelah kanan saja. Nah, biar imbang maka mau tidak mau dia harus saya masukkan 2 ini ya. Biar nanti hasil rekamannya juga dia imbang kiri dan kanan, kecuali teman-teman ingin pakai gitar atau musik lainnya ya, instrumen sebelahnya. Nah, itu mungkin nanti suara kiri kanannya akan terpisah. Jadi multi track dia. Nah, kemudian yang berikutnya untuk settingan di BOMG-nya ini saya gainnya saya pakai gunakan pukul 1 ya atau pukul 2. Ya, antara pukul 1 dan pukul 2. Jadi dia nanti kelihatan di sini signalnya ya. Tes 123 biar imbang gitu ya, teman-teman.
Kemudian tidak pakai pantom ya teman-teman, karena ini sudah pakai line dari mixer, jadi nggak perlu pantom nih. Pantom hanya untuk pakai mic condenser. Kemudian instrumen ini kalau kita aktifkan ini hanya untuk gitar misalkan ya, atau organ dan lain sebagainya. Karena ini tidak menggunakan gitar, kita nanti pakai Bluetooth, maka kita sambungkan seperti ini teman-teman sekalian. Tidak perlu ada kebutuhan untuk instrumen ya. Nah, kalau instrumen seperti ini ya, kalau saya pencet tes 1 2 3 suaranya agak lebih gede ya. Nah ini lebih halus ya untuk vokal. Kemudian ini ke headset ya, direct monitornya kita hidupin, karena kalau tidak pakai direct monitor saya nggak dengar nih suara saya teman-teman. Nah ini baru saya bisa dengerin. Nah kemudian powernya sendiri ini untuk BOMG ini pakai handphone ya teman-teman. Jadi powernya diambil dari handphone, langsung colok aja pakai USB bawaannya. Tapi saran saya kabelnya kalau bisa ganti yang lebih bagus ya, jangan pakai yang bawaannya teman-teman. Takutnya nanti hasil rekamannya tidak maksimal. Jadi saya gunakan yang kabel yang original ya, dari handphone. Nah kabel data handphone itu lebih bagus biasanya teman-teman. Makanya ini pakai yang Type C, dialirin ke handphone. Nah kemudian untuk menyambungkan musik ya, untuk kita live streaming nanti, selain di handphone nanti kita bisa langsung buka TikTok ya, atau Instagram atau YouTube ya. Nah suaranya itu nanti musiknya itu diambil dari tablet nih teman-teman. Kita harus hidupkan dulu Bluetoothnya, modenya Bluetooth ya nih. Nah setelah mode Bluetooth baru kita sambungkan ke tablet. Nah gitu teman-teman ya. Jadi nanti musiknya dari tablet atau handphone yang lain ya. Kalau kita ngambil sumber musiknya dari TikTok itu kan pernah banyak itu tutorial ya. Ambil langsung dari TikTok. Nanti suara musiknya gede, suara vokalnya kekecilan. Nyetingnya agak sulit itu. Nah kalau ini dia kita bisa setting dari sini nih teman-teman, MP3 atau Bluetooth nih, volumenya kita bisa atur-atur. Oke, nah nanti videonya saya contohkan ya hasilnya seperti apa. Jadi sangat simpel sebenarnya teman-teman, cuman bagaimana kita bisa mendapatkan sound card yang pas ya. Nah ini menurut saya ini paket yang istilahnya terjangkau lah ya, tapi hasilnya tidak jauh dari kualitas studio. Nah ini yang saya harapkan ini bisa maksimal ya. Nah untuk harganya sendiri nanti teman-teman silahkan cek ya, karena kalau BOMG kalau nggak salah ini sekitar 500 ribuan, kalau ini sekitar 1, lebih ya, 1,2 kalau yang tipe ini. Nah silahkan cek ya nanti teman-teman ya. Nah paketnya nanti ada harga khusus. Nah kemudian teman-teman sekalian, pada prinsipnya saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangannya ya. Nanti setelah video ini saya akan tunjukkan hasilnya ya, merekam di live streaming ya. Nah secara keseluruhan kesimpulannya, pertama mixer ini punya kelebihan. Pertama dia punya 256 DSP ya. Jadi kalau kita untuk live streaming, untuk konten-konten, kemudian untuk membuat video-video yang punya lebih fleksibilitas suara, efeknya banyak ya, ini salah satu pilihannya teman-teman ya, referensinya. Kemudian dia juga sudah ada equalizer ya teman-teman. Nah ini tidak semua mixer punya ini ya. Kadang-kadang hanya cuma tombol equalizer tapi tidak ada grafik equalizernya. Nah ini sudah ada. Kemudian pengaturannya juga fleksibel ya, jadi bisa diatur-atur, efeknya tersendiri ya. Efek-efeknya di sini juga ada. Kemudian ini bisa diatur-atur ya. Pengaturannya lebih banyak lah intinya gitu, lebih banyak fasilitas. Kemudian dia garansi 1 tahun dari Electroyoung. Nah itu dia. Nah kemudian yang kekurangannya ya. Nah kalau kekurangannya saya melihat di sini tadi, kalau bicara kekurangannya ini sayang nih. Kalau USB ini ke komputer bagus teman-teman. Jadi tapi kan repot ya kalau kita bawa komputer, kecuali betul-betul ingin mengedit ya dengan waktu yang banyak gitu, kita bisa sambung ke komputer, kita edit di komputer. Tapi kalau kita ingin lebih mobile gitu ya, pakai handphone, ya terpaksa harus pakai tambahan ini. Karena kalau langsung dari sini saya sudah coba, noise-nya lumayan teman-teman ya. Agak noise walaupun ini sudah 24 bit ya, 40 kHz kualitasnya. Tapi sayang ada masalah itu. Nah tapi kalau untuk ke komputer, nah itu lebih bagus lagi teman-teman, karena kalau kita olah di DAW
suaranya akan lebih baik lagi. Nah, itu salah satu kekurangannya ya. Kemudian yang berikutnya ya sepertinya itu ya yang bisa saya temukan. Nah, sekarang kita ke BOMG ya. Kalau BOMG ya kelebihannya BMG 11S ini harganya murah ya. Kalau teman-teman cek di toko-toko online ya, ini BOMG ini termasuk pertama harganya murah, terus tampilannya juga beda ya, ini bagus ya, kayak apa ya, branded yang mahal gitu ya. Kemudian nah kualitas suaranya seperti ini teman-teman sekalian. Nah, saya pernah nyoba ya. Kalau di headset ini kayaknya ada suara gitu ya, tapi kalau setelah dicek di rekaman hasilnya dia lebih bersih teman-teman. Nah, itu nggak tahu nih, mungkin dia sudah punya filter ya. Karena kalau dari direct monitor ini masih ada suara desis ya, gitu-gitu ya, tapi nggak terlalu keras, masih normal ya. Nah, tapi ketika hasil rekamannya malah lebih bersih dia. Nah, ini mungkin dia olahannya mungkin di dalamnya sudah otomatis ya, saya nggak tahu nih. BOMG mungkin punya teknologi itu ya. Nah, itu kelebihannya. Kemudian harga murah. Kemudian yang kelemahannya dia tidak garansi teman-teman. Nah, ini garansinya hanya 1 bulan, kalau rusak ya sudah gitu, nggak ada tempat untuk servis dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin ya kelebihan dan kekurangannya. Nanti silahkan teman-teman dari sisi kebutuhan, kemudian pertimbangan teman-teman dari sisi kualitas ya, fitur-fiturnya. Mohon di komentar ya teman-teman sekalian, kira-kira apa yang belum saya sampaikan di video ini, mungkin ada yang kelewat ya. Informasinya silahkan kita diskusi ya di kolom chat atau di kolom komentar. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman adalah hasil dari mixer eMix 7, eMix 6 atau eMix 6 yang kita sudah sambungkan atau kita kolaborasikan dengan BOMG BMG 11S ya. Nah, kalau saya diam, signalnya itu tidak ada signal-signal yang liar ya, kalau kita lihat dari sisi grafik. Nah, pergerakannya itu dB-nya kalau saya diam. Ya, sekitar 37-an ke atas. Tapi kalau saya kecilkan semua, nah 32 dB ya teman-teman sekalian, 32 dB-an. Jadi itu paling minim 32 dB. Nah, ini hasilnya kalau kita sudah menggunakan suara kita melalui vokal yang ada di mic ya. Ini saya pakai mic. Saya pakai mic dynamic ya. Ini saya menggunakan mic dynamic. Dan ini saya setting semaksimal mungkin agar noise-nya tidak tidak mengganggu ya. Dan setelah saya temukan ini paling maksimal. Nah, seperti inilah hasilnya. Dari sisi grafik ternyata dia bersih ya, tidak ada signal-signal yang keluar mengganggu. Baik teman-teman, itu hasilnya ya. Jadi seperti ini grafiknya ketika kita sudah memakai tambahan soundcard BOMG BMG 11S. Nah, ini kelebihannya kalau kita pakai efek, enak nih teman-teman sekalian. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. 1 2. 1 2 3. Tes 1 2 3. 1 2 3. 1 2. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi efeknya seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke. Baik teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara live streaming dengan TikTok ya, dengan menggunakan mixer dari Electroyoung, yaitu tipe eMix 4. Dimana eMix 4 ini fasilitasnya cukup mumpuni ya untuk kita gunakan sebagai karaoke,
atau kita menggunakan untuk merekam suara ya seperti studio nih teman-teman sekalian. Nah, namun untuk suaranya kita akan maksimalkan dengan menggunakan BOMG. Nah, itu dia teman-teman. Nih suara yang teman-teman dengar ini suaranya dari BOMG ya. Ini saya rekam melalui HP. Suaranya seperti ini, luar biasa bukan? Pakai HP tapi suaranya wah, teman-teman bisa dengar sendiri. Nah, kebetulan ini punya 26 DSP atau efek digital ya teman-teman sekalian. Kenapa saya tidak pakai sound card yang ada di sini? Karena masih ada produksi noise sehingga kita harus perlu pakai ini. BOMG 11S ternyata bisa meredam noise. Jadi teman-teman nanti hasil rekamannya bisa dengar sendiri. Baik teman-teman, sekarang saya akan sambungkan melalui Bluetooth ya. Kita pakai tablet. Nah, itu dia. Kenapa pakai tablet? Biar nanti suara vokal dan suara musiknya bisa seimbang dan bisa kita atur-atur di sini ya. Karena kalau terpisah nanti kadang-kadang suara musiknya lebih besar, suara vokalnya kecil sekali. Nah, itu biasa terjadi tuh teman-teman, banyak pertanyaan seperti itu. Maka dengan cara ini untuk mencegah agar suara musik tidak terlalu besar ya. Jadi kita bisa atur di sini. Nah, ini dia. MP3 atau Bluetoothnya kita bisa atur-atur volumenya ya. Nah, ini settingannya. Nah, ini teman-teman bisa ikuti nanti ya. Ini untuk mic dengan menggunakan mic dynamic. Oke. Sekarang kita coba live ya. Nah, itu dia teman-teman sekalian. Pakai BOMG yang dari out ya. Kita sambungkan ke sini. Nah, ini sambil kita live ya teman-teman. Baik, walaupun judul live-nya beda ya. Nggak apa-apa sebagai contoh. Nah, ini karena saya sudah sambungkan ke Bluetooth, nanti kita tinggal mainkan musiknya. Ini hanya di sini kita bisa atur-atur ya. Nah, teman-teman. Volumenya bisa kita mainkan sesuai kebutuhan. Waktu perkenalan lewatlah sudah, ada yang menarik, pancaran diri terus mengganggu. Kita sambung dengan soundcard BOMG ya, harus suaranya seperti ini. Dan ini menggunakan HP ini teman-teman sekarang. Oke, seperti itu teman-teman. Tolong komentarnya. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, demikianlah video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman sekalian. Nah, untuk produk-produk yang saya review ini nanti ada di deskripsi. Silahkan teman-teman yang berminat. Ada harga khusus ya dari Tembakau Vals ya channel ini. Kan kalau di pasaran pasti harganya masih harga normal, tapi kalau ini khusus diberikan untuk para sobat-sobat Tembakau Vals yang setia mengikuti channel ini. Sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.